saya nemu cerita ini bukan cerita dari omongan A, B, C, enggak. Ini murni karena apa? Saya dulu kan butuh buku, bisa dikatakan begitu. Iya. Ada koran. Nah, koran itu kalau di sini itu Jawa Pos. Itu buat Ya. Oke, nama Bapak siapa? nama saya Bapak Priyo Sutanto. Bapak. Ulangi Bapak. Bapak Priyo Sutanto. Oke. Pekerjaan? Pekerjaan kuli bangunan, Alhamdulillah. Oke. yang penting halal, Pak. Halal. Malaysia itu merdekanya itu perjanjian, Pak. Oke. Bayar Perjanjian. upeti. Bayar upeti. Oke. Nah, kalau Indonesia itu murni vacuum of power. Betul. Nah, kalau Malaysia itu merdekanya, bapak kemerdekaannya itu Tunku Abdul Rahman, anaknya Raja Pahang. Anaknya Nah, Raja Pahang. Semua kerabat dan family, sahabat itu dikumpulkan semua. Dikumpulkan semua itu menggalang dana. Menggalang dana untuk beli tiket pergi ke UK, England, England. Ratu Elizabeth. Oke. Uang sudah terkumpul, ada emas, ada kalung, ada beras, semualah. Mulai dari apa yang ada itu dikumpulkan semua, dinilaikan dengan uang. UK, England, Ratu Elizabeth. Uang sudah terkumpul, ada emas, ada kalung, ada beras, semualah. Mulai dari apa yang ada itu dikumpulkan semua, dinilaikan dengan uang. Nah, sebelum pergi ke ke Inggris itu pun pakai ahli nujum, Pak. Ahli filosof. Nah, ahli filosofnya itu kakeknya mantan Perdana Menteri Malaysia. Pernah dengar nggak? Saya sudah menghadirkan Abdullah Ahmad Badawi. Iya. Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Nah, itu Tunku Abdul Rahman itu datang ke kakeknya. Pak Yai, saya mau minta merdeka ke Malaysia. Ini menurut penjenengan gimana? Akhirnya disarankan kamu berangkat ke sana harus naik kapal laut. Pulangnya harus naik pesawat. Itu ritualnya ya? Ya, itu perjalanannya. Nah, perjalanan merdeka. Nah, sesudah itu ke sana, dia menghadap ke Ratu Elizabeth. Nah, menghadap ke Ratu Elizabeth, dia meminta, Pak, Ratu, saya Malaysia itu negara saya itu mau merdeka. Nah, Ratu Elizabeth itu menyanggupi, Pak. Ratu Elizabeth itu menyanggupi. Saya bisa memberikan kamu merdeka, negara kamu merdeka, tapi dengan syarat. Karena apa? Waktu itu Inggris itu sudah kehabisan dana, kehabisan uang, simpanan negara itu sudah nggak punya untuk memulangkan rakyat India ke negara asalnya, memulangkan rakyat Cina ke negeri asalnya. Terus Ratu Elizabeth itu bercerita dengan Tunku Abdul Rahman seperti itu. Terus solusi kamu gimana? Kalau saya nggak bisa memulangkan rakyat India ke negeri asalnya, Cina ke negeri asalnya, kamu gimana? Maukah kamu memberikan kewarganegaraan? Memberikan warga negara India dengan Cina. Tunku Abdul Rahman menyanggupi. Saya sanggup, tapi dengan satu syarat. Hak istimewa orang Melayu nggak boleh diganggu gugat. Iya. Hak istimewa orang Melayu nggak boleh diganggu gugat. Nah, akhirnya kenapa Malaysia itu sekarang namanya berbilang bangsa? Ada Cina, ada India, ada Melayu. India punya kerakyatan Malaysia,
Cina punya kerakyatan Malaysia. Karena sejarahnya di situ, sejarah merdeka. Nah, terus tiap tahun itu bayar upeti. Makanya siapa yang konflik dengan Malaysia, pasti Malaysia itu belum pegang senapan, Inggris sudah di depan. Jadi Malaysia itu merdekanya itu perjanjian murni, Pak. Ya. Nah, saya nemu cerita ini bukan cerita dari omongan ABC, enggak, Pak. Ini murni karena apa? Saya dulu kan kutu buku, bisa dikatakan begitu. Iya. Ada koran. Nah, koran itu kalau di sini itu Jawa Pos. Itu buat bungkus nasi, Pak. Nah, saya itu kan dulu kan pantang lihat kertas yang masih bagus. Nah, waktu itu saya duduk itu saya sejarah Malaysia merdeka, terus saya kutip. Saya baca. Iya. Nah, banyak, Pak, orang Malaysia itu sampai nggak tahu. Padahal jenengan tahu hanya dari bungkus nasi di tempat sampah. di tempat Di tempat sampah. sampah. Jadi ilmu. Nah, jadi ilmu. Ya, bagus. Di sana orang kuliah orang Malaysia itu saya tanya itu semuanya 100% yang pernah saya tanya. Saya menanya itu ada 20 orang lebih. Orang anak Malaysia yang kuliah itu semuanya nggak bisa jawab. Kalau 31 Agustus 1957 anak TK aja tahu. Iya. Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus 1957. Tapi kronologi dari awal mula merdeka itu nggak ada orang yang tahu, Pak. Ya. Hanya mungkin lah dari 100 orang mungkin yang tahu mungkin 10 orang. Seperti kayak gini, Indonesia. Kronologinya itu mungkin banyak orang yang nggak tahu kan, Pak. Iya. Anak muda sekarang Iya. mungkin banyak orang. Kamu tanya 10, mungkin yang jawab mungkin 4 atau 3 yang tahu. Tapi kalau 17 Agustus tahun 45 itu semua tahu. Semua tahu. 10 orang kamu tanya, pasti semua orang akan jawab ya 17 Agustus. Tapi kalau kamu tanya Indonesia merdekanya gimana, kronologinya merdeka. Kronologi merdeka, Jepang itu dibom. Betul nggak, Pak? Betul. Hiroshima itu dibom. Akhirnya Jepang pulang ke negeri asalnya, terus vacuum of power. Bahasa Inggrisnya vacuum of power. Bahasa Indonesianya kan kekosongan kekuasaan. Nah, ini otak brilian, otak jeniusnya Pak Karno ini. Wah, ini Indonesia kosong kekuasaannya, cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya kan Belanda nggak terima, akhirnya perang lah 10 November. 10 November perang. Seluruh Indonesia itu datang, suku mana itu datang ke sampai apa? Sampai tentara Gurkha, kan Inggris kan tentara bayarannya tentara Gurkha, tentara yang berani mati. Ya. Itu loh sampai membelot. Karena apa? Nepal sama-sama Muslim. Dia tuh nggak tega membunuh pahlawan-pahlawan 10 November itu loh, nggak tega, sampai stres. Akhirnya dia tuh membelot balik melawan Inggris. Kalau nggak percaya type itu peristiwa 10 November tentara Inggris yang membelot. Karena apa? Karena kasihan membunuh apa? Sesama Muslim. Nah, itu sejarahnya Malaysia itu merdekanya seperti itu, Pak. Iya. Bapak kemerdekaannya Tunku Abdul Rahman, anak raja dari Pahang. Jaluk Imrono kok, budal Imrono itu gak di duit belas. Duit kuwabe dikumpulno moro nangone Ali Nujum. Bukan Ali Nujum, koyok kene iki cara yai sing terkenal lah, sing wis meninggal Mbah Zubir lah. Mbah Zubir, Mbah Yai Zubir. Iki aku arep merdeka nangone Inggris. Saranmu kepiye? Sampean kudu budal numpak laut. Mulai langsung numpak pesawat mangkakno ning Indonesia kuwi ning Malaysia kuwi mau enek jenenge Stadium Merdeka.
kuwi medune ning kono. Medune pertama dari Johor. Turunnya di Johor. Johor memproklamasikan kemerdekaan itu di Stadion Merdeka. Sudah Pak, ini Ya, seperti itu. perihal Ya. sejarahnya Malaysia merdeka, kronologinya. Kronologi Jadi sejarah sangat berbeda dengan kemerdekaan yang kita dapat di kita dapat. Indonesia. Kalau Indonesia itu murni vacuum of power. Tapi kalau Malaysia itu perjanjian tiap tahun bayar upeti Sampai hari ini. sampai hari ini. Siapa yang konflik dengan Malaysia itu pasti Inggris di depan dulu. Siapapun. Nah, Indonesia vacuum of power makanya Pak Karno ki mau gawe KTT non blok. Karena Indonesia merdekanya itu tanpa campur tangan asing. Maka Pak Karno gawe KTT non blok, wis gak ngeblok Rusia waktu itu Uni Soviet. Wis gak ngeblok Uni Soviet, juga ngeblok Amerika. Dia iki mau free. Sing nemokno apa ki makame sapa sing no Rusia kuwi. Iku lho presiden Rusia waktu kuwi jagoan presiden Rusia seluruh dunia. Aku gelem teko ning negaramu. Tapi petukno makame sapa lali ya. Delok ning YouTube. Makane ning kono kuwi enek jenenge apa ki Masjid Pak Karno, Jalan Pak Karno. Rusia. Pak Karno ning kono ki legenda hero Rusia. Kuwi makame dibangun nang apik. Baru Pak Karno gelem teko. Zamane Pak Karno, Asia Tenggara iki Indonesia nomor 1 mergo duwe pesawat pengebom B2 dikei tok ambek Rusia. Mari teko nang negarane langsung dikei. Mangkano Australia wedi sembarang kabeh wedi. Indonesia itu hubungannya karo Rusia iki kaya adik beradik. Kelet kaya adik beradik. Sopo sing nyerang Indonesia, kuwi engko Rusia dhisik sing maju. Dengan ana perang karo Australia. Rusia wis nekakno kapal induke. Wis nang selat perbatasan karo Australia. Iku nek Australia nyerang Indonesia jebret langsung Rusia. Lah saiki tuku pesawat. Gak iso, Amerika itu gak iso. Kongkon mlebu nang Indonesia suwe gak iso. Masalah enek sejarah iki. Indonesia ini di mata dunia ini dengan Rusia ini adik beradik. Gak bisa untuk pisah, gak bisa. Sukar. Nah, sejarah merdeka Malaysia itu seperti itu ceritanya. Terus saran-saran panjenengan terhadap generasi muda bagaimana? Untuk nasihat saya generasi muda, cuman satu Pak, jangan lupa sejarah. Itu saja. Kalau lupa sejarah berarti lupa asal usul. Kalau lupa asal usul secara otomatis kasihan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur, wong tua-tua, orang tua-tua yang membangun negeri Indonesia itu. Karena apa? Kalau lupa sejarah itu pasti secara otomatis sudah nggak peduli dengan negara. Betul nggak Pak? Betul. Rasa patriotiknya itu sudah hilang. Orang yang masih cinta sejarah berarti patriotiknya, jiwa patriotiknya itu masih kental. Betul nggak Pak? Betul sekali. Nah, logis nggak? Secara otomatis. Nah, makanya kalau orang nggak suka sejarah berarti orang sudah nggak cinta dengan negaranya. Pahami dulu sejarah negeri kita. Oh begini ya merdekanya, oh begini ya perjuangannya. Baru jiwa patriotik itu akan muncul. Kalau jiwa patriotik akan muncul, secara otomatis generasi muda itu akan berhati-hati untuk apa? Untuk membangun bangsa. Kan gitu tuh Pak. Iya, betul. Nah, itu saja pesan saya Pak. Nah, sudah Pak ya? Iya, oke. Nggih.
nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Priyo Sutanto. Bapak. Ulangi Bapak. Bapak Priyo Sutanto. Nggih. Pekerjaan? Pekerjaan kuli bangunan, Alhamdulillah. Nggih. yang penting halal Pak. Halal. Nggih, terima kasih Pak atas informasinya. Insya Allah setidaknya saya bisa menyampaikan ke adik-adik generasi muda yang bisa saya temui. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.